NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabatku tercinta. Mudah-mudahan di akhir pekan ini dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan untuk menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan bantu saya dengan cara subscribe dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi ataupun isi narasi, terutama cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu, mohon pintu maaf dibuka selebar-lebarnya. Amin. Baik sahabat, kita akan mencoba untuk mengupas tentang pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Perlu sahabat ketahui, bagi yang belum mengetahui, sirkuit Mandalika ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar. Tepatnya yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tentunya Indonesia. KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ini ditetapkan melalui PP Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Dan kawasan Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Di antara kelima KSPN itu ada Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Untuk pengerjaan sirkuit Mandalika ini berawal di tahun 2019 sahabat, tepatnya di hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Sekarang sudah bulan Juli tanggal 17 tahun 2021. Jadi silakan sahabat hitung sendiri sudah berapa bulan sirkuit Mandalika ini dibangun. Sirkuit yang mempunyai panjang lintasan 4,31 km ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian dilengkapi dengan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Dan kemudian untuk galian tanah trek sendiri sepanjang 239.065 meter. Kemudian untuk timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik. Belum termasuk ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Di antara keunikan sirkuit Mandalika ini adalah dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Jadi para sahabat semua ketika bisa menonton live di sirkuit ini nanti selain bisa menonton balapan, sahabat juga disuguhkan dengan keindahan panorama pantai yang sangat menakjubkan. Dan ada tikungan yang berdekatan dengan bibir pantai, yaitu tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Jadi sangat recommended banget buat sahabat untuk menjadikan spot menonton yang merupakan spot paling indah di tikungan ke-10 dan juga tikungan yang ke-11, tepatnya di sebelah kanan dan di atas bukit.
Sirkuit Mandalika atau Mandalika International Street Circuit ini pun dilengkapi dengan trek lurus yang ada di depan kita, dan trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter. Kemudian sirkuit ini pun dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu ada 11 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Nah, seperti ini sahabat, kita lihat keindahan sirkuit Mandalika dari ujung tikungan yang pertama, tepatnya di sebelah kiri. Kemudian bagi sahabat yang belum mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya dan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk gelaran balapan MotoGP. Jadi bisa kita sebutkan kita akan mencetak sejarah ya. Dan sirkuit ini adalah sirkuit satu-satunya yang pertama di dunia, sirkuit jalan raya yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Tentang sirkuit jalan raya, jadi sirkuit jalan raya ini sahabat, sirkuit yang ketika nanti sudah dilakukan balapan, sirkuit ini bisa digunakan oleh masyarakat umum termasuk kita. Seandainya balapan sudah selesai, kita bisa melewati sirkuit ini dan dijadikan sebagai jalan raya biasa. Tentunya dengan berbagai macam ya pertimbangan, dan ada ketentuan-ketentuan khusus mungkin yang untuk mobil apa atau motor apa yang bisa lewat ke sirkuit ini. Namun tidak semua trek bisa dilalui, hanya outer line dan juga inner line yang bisa kita lalui. Untuk main track atau trek yang utama tetap tidak akan bisa dilalui, itu khusus hanya untuk balapan saja. Kemudian di sirkuit Mandalika ini, karena sirkuit jalan raya, jadi ada salah satu fasilitas yang bisa dibongkar pasang. Seandainya akan dilakukan balapan baru dipasang, dan setelah dilakukan balapan dibongkar. Di antaranya ada grandstand, kemudian ada pedok yang merupakan portable, bisa dibongkar pasang, seperti medical center pun bisa dibongkar pasang. Namun kenyataannya ketika nanti sudah balapan, apakah dibongkar atau tidak, nanti kita akan sama-sama saksikan seperti apa ketika kita sudah menggelar balapan. Lalu kemudian sirkuit ini pun dilengkapi dengan 2 tunnel atau sering kita sebut dengan 2 terowongan ya. Yaitu terowongan yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter dengan lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan tunnel ini terletak di utara sirkuit, tepatnya di sebelum tikungan yang pertama atau di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara untuk terowongan atau tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar dan tingginya masih sama 12 dan 7 meter. Namun lokasinya untuk tunnel yang kedua berada di selatan sirkuit. Perlu sahabat ketahui bahwa kedua tunnel ini difungsikan sama, yaitu untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk para penonton, para pengunjung, para pendatang, untuk keluar masuk zona sirkuit, baik itu ke dalam maupun keluar, tanpa harus mengganggu dan terganggu oleh balapan sekalipun balapan sedang berlangsung. Dan terowongan itu pun diperuntukkan bagi pengangkutan logistik demi keperluan balapan.
Lalu keunikan yang selanjutnya di sirkuit Mandalika ini bahwa sirkuit ini punya banyak bukit ya. Di antaranya ada bukit di sebelah kiri tikungan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan di tikungan yang ke-8, 9, 10 yang kita lihat di depan ini. Dan bukit-bukit tersebut nanti akan disulap menjadi taman bunga karena akan ditanami pink hill. Maksud saya akan ditanami bougainville sahabat, atau sering kita sebutnya dengan kembang kertas atau bunga kertas. Menurut rencana akan ada 40.000 bibit yang ditanam di semua bebukitan. Namun sampai berita ini atau sampai video ini diberikan dan ditayangkan bahwa baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam. Jadi untuk sisanya nanti kita akan melihat untuk penanaman kembali, dan yang sudah ditanam pun sudah mulai berbunga seperti yang kita lihat di depan ini. Kemudian sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar untuk main tracknya 15 meter atau track yang utama 15 meter. Dan sudah menjadi peraturan bagi sebuah sirkuit minimal harus mempunyai trek utama atau main track lebarnya 14 meter. Itu adalah standar ya. Menurut informasinya bahwa sebuah sirkuit itu harus minimal mempunyai lebar 14 meter untuk trek yang utama. Dan untuk sirkuit Mandalika mempunyai lebar 15 meter. Kemudian untuk inner atau outer atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian luar atau bagian dalam, bagian kiri, bagian kanan masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Kemudian juga ada pit lane yang sama-sama mempunyai lebar 12 meter. Dan bisa sahabat perhatikan di video ini bahwa sirkuit Mandalika ini punya bentuk yang sangat unik sekali ya. Yang sangat unik sekali bentuknya, dan punya sedikit tanjakan dan turunan di tikungan yang ke-7 dan juga di tikungan yang ke-8. Dan bisa sahabat perhatikan, coba lihat keindahan yang ada di sirkuit Mandalika. Ini belum selesai. Nah, nanti ketika sudah selesai, sudah ada grandstand, sudah ada tribun, sudah ada pedok, sudah ada MC, sudah ada hospitality suite, dan sudah dibangun pedok. Bisa dibayangkan keindahan yang akan dilihat di sirkuit MotoGP Mandalika. Mandalika International Street Circuit ini nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Jadi cukup banyak sekali sahabat tempat duduk untuk kita menonton di sirkuit ini. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk, termasuk mungkin di bukit ya sahabat. Dan kemudian ada juga hospitality suite yang nantinya mampu menampung 7.700 penonton. Kemudian belum termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton ya, yang terletak atau dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Jadi banyak sekali nanti spot-spot yang akan dijadikan sebagai tempat menonton. Dan menurut kabar nantinya akan dibangun tribun dan grandstand ya. Yang pertama di sebelah kanan trek lurus, kemudian ada tribun VIP di sebelah kiri tikungan yang pertama, dan nanti pun akan dibangun tribun di sebelah kanan tikungan yang pertama, nanti akan berhadap-hadapan dengan di tribun VIP. Kemudian ada juga yang dibangun grandstandnya di sisi kiri dan sisi kanan di antara tikungan ke-5 dan juga tikungan yang ke-6. Jadi nantinya akan saling berhadapan. Kemudian ada di tepi pantai ya, namun belum persis tempatnya di sebelah mana, apakah memang di sebelah tikungan yang ke-9 atau di tikungan ke-10 dan ke-11. Saya rasa kalau di tikungan ke-10 dan 11 itu tidak mungkin, karena
sepertinya akan mengganggu keindahan pantai ya. Kemudian juga ada di tikungan yang ke-12 di sebelah kiri, kemudian di tikungan yang ke-13 sebelah kiri dan kanan, dan ada di tikungan ke-15 dan juga ke-16 di sebelah kiri. Nah, seperti itu sahabat kabarnya untuk pembuatan tribun dan juga grandstand yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Lalu untuk mencegah sirkuit ini tergenang oleh air atau banjir, maka dibuatlah drainase sedemikian rupa sahabat. Jadi drainasenya banyak sekali dibuat di sirkuit Mandalika, baik yang ada di sebelah kiri lintasan ataupun sebelah kanan lintasan, baik di sebelah kanan outer line, di sebelah kiri outer line, dan juga drainase yang memotong lintasan dan disebut drainase yang cukup besar sekali atau drainase induk ya. Dan drainase yang memotong lintasan itu ada di ujung trek lurus, tepatnya di tikungan yang pertama. Kemudian ada drainase yang memotong lintasan itu di tikungan yang keempat, kemudian tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, kemudian di tikungan yang ke-11 dan di tikungan yang ke-13, kemudian ada drainase induk yang memotong lintasan di tikungan ke-14. Belum termasuk drainase hauraton sahabat yang dipasang atau dibuat di sebelah sisi kiri dan sisi kanan main track atau track lane ya. Jadi trek utamanya diapit oleh dua drainase hauraton yang menggunakan dua tipe drainase hauraton. Kemudian ada juga drainase wisbeton yang ditanam sahabat, baik yang kecil maupun yang besar, seperti di tikungan yang ke-14 di sebelah kanan. Dan kemudian juga drainase dibangun dari penyambungan drainase yang memotong lintasan di tikungan yang pertama hingga tikungan kedua, tiga, keempat, dan berbelok ke arah kanan ya. Dan nantinya akan langsung terhubung dengan drainase yang berada di tikungan 11 dan juga tikungan yang ke-13 yang langsung akan dibuang ke Laguna. Dan nanti ketika sirkuit Mandalika ini selesai, diharapkan dengan adanya drainase yang cukup banyak sekali, diharapkan tidak akan tergenang air atau tidak akan banjir walaupun sedang balapan turun hujan. Jadi menurut kabar, drainase hauraton yang berada di sisi kiri sisi kanan main track itu bisa menyedot air hanya dengan hitungan detik ya. Dan mudah-mudahan semua drainase berfungsi dengan normal. Kemudian sahabat, untuk pemasangan concrete barrier atau pemasangan pagar pembatas sudah dilakukan ya, bahkan sepanjang sirkuit atau 4,31 km ya, baik di inner line maupun di outer line. Jadi tiap hari kita lihat concrete barrier yang dipasang ya. Kemudian juga pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, antara zona tengah dengan lintasan atau dengan zona luar dengan lintasan itu dikelilingi oleh pagar pembatas ya. Jadi cukup panjang sekali ya, itu adalah merupakan pengaman ya, pengaman bagi sirkuit. Jadi nanti kalau tidak pakai pagar, bagaimana kalau sedang balapan tiba-tiba ada hewan masuk ataupun manusia ataupun kita ya, maaf para penonton yang masuk dengan tidak sengaja ataupun ya pokoknya untuk sebagai pengaman atau safety ya. Kemudian di sirkuit Mandalika ini pun akan nantinya dibangun taman di tengahnya sahabat semua, dan nanti kita akan melihat ya seperti apa nanti taman yang akan dibangun menurutnya. Dan menurut kabar bahwa taman yang akan dibangun di tengah-tengah itu cukup indah sekali, namun sampai sekarang entah di sebelah mana akan dibangun taman, dan kita akan nantikan ya untuk pembangunannya. Baik sahabat, demikianlah tentang sirkuit Mandalika ya, sekilas tentang sirkuit Mandalika, dan akan coba kita bahas lagi nanti di video-video selanjutnya.
Karena kalau dibahas langsung sekaligus terlalu panjang, mungkin durasinya ya jadi pada bosan untuk menontonnya. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.